Dalam Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan karena kasih setia Tuhan hingga saat ini Tuhan kami bisa alami Tuhan. Kami merasakan cinta kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami hari per hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan, membesarkan Engkau Tuhan, walaupun dalam situasi kami saat ini Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami dalam ibadah kami saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berbicara Tuhan melalui hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, biar menjadi saluran berkat-Mu, firman-Mu bisa disampaikan, firman-Mu bisa kami terima Tuhan, sehingga kami bisa menjadi kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau beracara di tengah ibadah kami ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam ibadah ini, di mana oleh kebaikan Tuhan bagi kita sekalian yang boleh bersama-sama hadir di tempat ini, walaupun seberapa saja kita yang ada, tapi kita yakin bahwa Tuhan adalah penolong kita sekalian. Minggu ini adalah minggu pertama di mana kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Kita yakin dan percaya makna dari perjamuan kudus ini
yaitu menunjuk kepada kematian, kebangkitan Yesus Kristus, atau penyaliban, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus di kayu salib, boleh menjadi bagian yang indah dalam kehidupan kita, sehingga maknanya kita dapat menikmatinya di dalam perjalanan hidup kita mengiringi Tuhan. Sebab itu pagi hari ini saya ingin membawa saudara dalam satu pembacaan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Kita bangkit berdiri, kita menghormat firman Tuhan. Kita baca sekali lagi 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Saya akan membacanya dengan perikop pengharapan, iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Semua berkata amin. Puji Tuhan, saudara jemaat yang dikasih Tuhan dan jemaat-jemaat yang menyaksikan dari rumah ibadah ini, bahkan para pemirsa yang bisa menangkap siaran kami ini, di mana pemirsa mendapatkan berkat-berkat yang berkelimpahan melalui ibadah pada minggu yang pertama ini. Jemaat yang dikasih Kristus, saudara-saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini, Petrus adalah murid Kristus yang menulis surat ini, yaitu 1 Petrus yang pertama yang sudah kita baca ayat 3 sampai 5. Kita tahu Petrus adalah murid Kristus yang dipanggil oleh Kristus. Namun Petrus pernah menyangkal Yesus Kristus 3 kali dikala Yesus itu diseret ke pengadilan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi atau imam-imam besar. Penyangkalan itu nyata di dalam Injil Yesus Kristus. Kemudian setelah Yesus sudah bangkit, Yesus pernah bertanya di dalam penampakannya kepada murid-murid sebelum dia naik ke sorga, bertanya kepada Petrus 3 kali juga, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Bertanya kepada Petrus. Peristiwa itu telah berlalu dan kemudian Petrus menjadi pengkhotbah yang berhasil pada waktu itu. Dia berkhotbah di hari Pentakosta. Dia juga berkhotbah 3.000 orang bertobat, terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Yesus memulihkan Petrus melalui kematian
kebangkitan dari Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Kristus, sekali lagi Petrus dipulihkan. Setelah dia dipulihkan, dia melayani Tuhan, bahkan dia menulis surat ini. Khotbah kemarin yaitu makna kebangkitan. Ada beberapa poin di situ yang kalau kita masih ingat, yaitu makna kebangkitan memberi hidup kekal, membuktikan Yesus juga sebagai Allah, kemudian memberi bukti iman yang kita miliki ini yang berlandaskan sejarah, dan kemudian berikutnya lagi kebangkitan Yesus memberikan kemuliaan untuk kita umat Tuhan. Ada poin terakhir yang saya belum bicarakan pada waktu itu, yang dimana sekarang ini kita akan bicarakan hasil kebangkitan Tuhan itu, yaitu memberikan pembaharuan hidup. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadi makna kebangkitan Kristus dalam suratan Petrus ini kita akan lihat, kita akan dalami sebagaimana Petrus sudah diubahkan dan menulis suratan Petrus ini. Apa makna kebangkitan melalui suratan Petrus itu? Yang sudah kita jawab tadi, yang dimana yang saya belum bahas, yaitu pembaharuan hidup. Pembaharuan hidup itu kita sudah baca tadi dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, ayat yang keempat, dan ayat yang kelima. Kalau saudara perhatikan di situ, di dalam pembacaan itu, pembaharuan hidup terhadap Petrus di dalam surat Petrus itu, kalau saudara perhatikan baik-baik, Petrus menulis, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Hasil pemulihan, hasil pembaharuan terhadap diri Petrus itu, di dalam hatinya timbul puji-pujian kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus juga. Pujian itu dinaikkannya karena dia sadar bahwa yang bangkit ini bukan manusia biasa, tetapi manusia ilahi yang penuh kuasa, dan kuasa kebangkitan itu telah diberikannya, dimiliki oleh para rasul, para umat Tuhan, bahkan kita semua yang ada di dunia ini, yang mau percaya tentunya kepada Yesus Kristus. Dan umat-umat Tuhan yang dipulihkan, termasuk saudara dan saya yang beriman kepada kebangkitan Kristus, kita akan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dari situlah, dari dalam hati kita akan timbul puji-pujian kepada Tuhan. Dan kita menjadi umat pemuji untuk membesarkan nama Tuhan di akhir zaman ini. Apakah COVID-19 ini dapat menghalangi umat-umat Tuhan untuk memuji Tuhan? Oh, kalau itu di dalam hati kita terjadi pembaharuan, pujian itu tetap kita naikkan kepada Tuhan untuk mengagungkan kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Berikut kita lihat apa yang menjadi
hasil dari pembaruan hidup melalui kebangkitan dari Yesus Kristus. Kalau tadi dari poin pertama kita menjadi pemuji Tuhan, yaitu kita memiliki harapan hidup. Harapan hidup di mana dengan kebangkitan itu Yesus yang memberikan hidup. Kita ada harapan untuk hidup kekal selama-lamanya. Di mana kehidupan itu tidak akan binasa, tidak akan berakhir. Kemudian harapan hidup tidak cemar atau tidak dapat dicemari oleh apapun kehidupan kita yang sudah dibaharui itu. COVID-19 juga tidak dapat mencemari kehidupan kita. Malahan dengan COVID-19 ini kita semakin tangguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Semakin kita bersemangat, semakin kita memuji Tuhan di mana saja kita pergi dan berada. Dan tidak tercemarkan iman kita, kekudusan kita, yang apabila ada janji hidup kekal itu. Dan kemudian tidak lain pengharapan kita untuk keselamatan itu di dalam kerajaan sorga itu tidak ada kelayuan atau menjadi layu, menjadi patah semangat, tidak bisa memuji Tuhan, jadi layu atau loyo. Tidak. Harapan hidup untuk di dalam kerajaan sorga itu, di mana kerajaan sorga itu memberikan semangat kepada kita yang tidak akan layu. Dan doa Yesus, datanglah kerajaan. Jadi kerajaan itu sudah ada sekarang ini di kala kita berdoa kepada Tuhan. Yang nanti penuh harapan, nanti kita masuk di dalam kerajaan sorga yang sebenarnya itu. Dan mulai sekarang ini semangat kita tidak akan layu. Semangat kita tidak akan terhenti begitu saja. Walaupun dengan virus corona, COVID-19 ini. Karena Tuhan menjanjikan kerajaan sorga yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak ada pencemaran, di mana di situ ada hidup kekal, di situ tidak ada layu, yang membuat kehidupan kita tidak memiliki kekuatan. Tapi Tuhan menjanjikan kekuatan itu kepada kita. Dan panjang kerajaan sorga itu Tuhan sudah berikan kepada kita di kala kita berdoa, datanglah kerajaan. Nah saudara, pembaharuan hidup ini memberikan harapan yang hidup, yang tidak binasa, tidak cemar, dan tidak lain. Yang berikutnya, kita memiliki sorga tentunya. Kita memiliki sorga. Karena itu, kebangkitan Kristus, dan setelah itu dia naik. Dia sudah janjikan kepada kita sewaktu dia masih ada di dunia, bahwa dia akan pergi untuk menyiapkan tempat di dalam kerajaan sorga. Jadi harapan kita, harapan yang pasti, yaitu kita memiliki kerajaan sorga. Amin saudara.
Dan sorga itu senang, kekal, selama-lamanya. Kita hidup kekal di sana. Berikut, dengan kebangkitan Yesus Kristus itu, dan kemudian memberikan pembaharuan hidup. Dan pembaharuan hidup itu, poin berikut ini, dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi kita ini melalui kebangkitan dari Yesus Kristus dan mendapatkan pembaharuan hidup. Dari pembaharuan hidup ini, kita memiliki pemeliharaan dari Tuhan dengan kekuatan penuh dari Tuhan. Jadi kita dipelihara di dalam kekuatan Allah. Kita tidak usah takut, kita tidak usah ragu. Masalah makanan, minuman, pakaian, kesehatan, kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Ya, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Itu di dalam ayat yang kelima. Perhatikan. Yaitu dikatakan di situ, ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita tidak usah takut, kita tidak usah ragu. Biarlah iman kita semakin kokoh di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu yang sudah disalib, dikuburkan 3 hari 3 malam, kemudian bangkit, naik ke sorga. Dia berjanji, dia akan memelihara kita di dalam kekuatan Allah. Kalau dia pelihara di dalam kekuatan Allah, adakah satu detik tangan Tuhan tidak menolong kita, melindungi kita, memelihara kita? Adakah 1 jam atau 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, kekuatan Allah sirna dari dalam hidup kita? Tidak. Tetapi kekuatan Allah di sini adalah full melindungi kita dari detik datang kepada detik, dari menit datang kepada menit, dari jam datang kepada jam, dari hari datang kepada hari, dari minggu datang kepada minggu, dan dari tahun datang kepada tahun. Itulah sukacita kita di dalam Tuhan, sehingga kita memuliakan Tuhan, sebagaimana Petrus memuji Tuhan, karena dia tahu persis bahwa perlindungan Tuhan penuh dengan kekuatannya yang menjaga, memeliharakan, melindungi kita, baik di siang hari maupun di malam hari. Amin, saudara. Jadi dia pelihara dalam kekuatan Allah. Kemudian setelah kita dibaharui menjadi umat pemuji dengan poin-poin juga yang berikut yang tadi saya kemukakan, memiliki harapan, memiliki surga, dipelihara dalam kekuatan Allah. Orang yang sudah dibaharui, disediakan surga tadi yang kita sudah bahas di atas. Surga sudah siap, tetapi kalau tidak ada keselamatan, maka sia-sia. Sebab itu Tuhan menyediakan surga itu juga keselamatan.
Tuhan sudah berikan jalannya. Amin, saudara. Jadi jalan keselamatan itu melalui kebangkitan Kristus. Jalan keselamatan itu menjadi milik kita. Bagi Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa atau di sorga sananya kalau tidak melalui Yesus. Kalau tidak melalui kebangkitan Yesus Kristus. Dahsyat, luar biasa. Pembaharuan hidup, pemulihan hidup yang Tuhan berikan, karuniakan bagi kita. Jadi keselamatan atau jalan keselamatan itu sudah tersedia bagi kita. Haleluya. Haleluya.